Halo teman-teman ATL Indonesia, di mana saja berada. Kembali lagi kita berjumpa di materi urinalisis dan cairan tubuh, yaitu ini kimia klinik 1. Materinya adalah analisa cairan pleura. Kita tahu cairan pleura ini salah satu dari pemeriksaan cairan transudat eksudat. Bersama saya Ahmad Lab dari Banjarmasin di channel ATL Indonesia. Materi ini seperti biasa saya dedikasikan untuk dunia pendidikan bagi siswa-siswi SMK TLM atau mahasiswa D3, D4, S1 TLM yang ingin mendapatkan materi perkuliahan online atau jarak jauh atau daring, yang mana materinya sebagai tambahan di luar dari bangku perkuliahan atau pembelajaran di kampus atau di sekolahan. Oke, langsung saja kita bahas materinya sebagai berikut. Bab 1, pendahuluan cairan pleura. Nah, materi ini saya dapat dari internet dan telah diperbaiki sehingga didapatkan tampilan yang jauh lebih bagus. Rongga pleura berada di antara pleura visceralis dan parietalis. Dalam keadaan normal mengandung kurang lebih 1 sampai dengan 10 ml cairan pleura. Pleura berfungsi sebagai pelicin gesekan antara permukaan kedua pleura pada waktu pernapasan. Kita tahu cairan pleura ini cairan yang didapatkan di area saluran napas bawah. Pernapasan, intinya di pernapasan lah. Pleura adalah membran tipis yang terdiri dari 2 lapis, yaitu pleura visceralis membungkus paru-paru dan pleura parietalis yang melapisi rongga paru-paru. Jadi ada visceralis dan parietalis. Lanjut lagi. Kedua lapisan ini bersatu di daerah hilus, arteri, dan vena bronchialis, serabut saraf dan pembuluh limpe. Nah, ini kan bersatu ini. Lalu keseimbangan cairan dalam rongga pleura dipertahankan oleh tekanan koloid osmotik kapiler. Kita tahu teman-teman, tekanan koloid osmotik itu diperankan oleh siapa? Albumin. Lanjut lagi kita. Bahwa di sini jadinya kalau kita bisa melihat tekanan koloid osmotik lah yang mempengaruhinya. Nah, kita masuk ke bab 2, pembahasan. Oke. Nah, artinya kita membahas pertama, effusi pleura atau effusion pleura adalah suatu keadaan di mana terjadi akumulasi cairan pleura. Akumulasi itu terkumpul yang abnormal, ada biasa ini dalam kondisi patologis dalam rongga pleura akibat transudasi atau eksudasi yang berlebihan. Jadi ada ketidakseimbangan tekanan hidrostatik dan osmotik sehingga terjadi transudasi. Tapi kalau adanya suatu inflamasi atau infeksi, maka eksudasi nanti larinya. Lanjut lagi. Effusi pleura dibagi menjadi 2 kelompok. 1, teman-teman, effusi pleura transudat. Yang kedua, effusi pleura eksudat. Maka disebut dengan
efusi transudat, dan efusi eksudat. Penyebab efusi eksudat adalah penyakit infeksi, ya terinfeksi lah. Dan terbanyak adalah Mycobacterium tuberculosis. Jadi disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, bakteri tahan asam yang menyerang wilayah paru, menyebabkan tuberkulosis atau TBC. Sedangkan efusi transudat adalah penyakit non-infeksi. Misal, penyakit jantung, sirosis hati, dan lain-lain. Jadi di sini karena ketidakseimbangan salah satunya cairan cenderung masuk ke dalam jaringan. Kita pindah lagi teman-teman atlet Indonesia. Perbedaan antara proses transudat dan eksudasi. Transudasi adalah akumulasi cairan akibat proses inflamasi atau bukan radang dalam rongga pleura. Penyebab adalah kelainan tekanan normal dalam paru. Contohnya, perubahan tekanan hidrostatik dan koloid. Jadi tekanan hidrostatiknya kencang, pompa jantung ini banyak cairan keluar masuk dari pembuluh darah masuk ke jaringan. Sementara tekanan daya isap osmotiknya turun karena albumin rendah misalnya. Albumin rendah, hidrostatik tinggi. Akibatnya banyak cairan yang masuk ke dalam jaringan. Inilah transudasi. Sementara eksudasi adalah akumulasi cairan akibat proses inflamasi di dalam rongga serosa, ditandai perubahan permeabilitas membran pada permukaan pleura atau akibat bertambahnya permeabilitas pembuluh darah terhadap protein. Nah, ini perbedaannya transudasi dan eksudasi. Yang satu karena fisiologis, yang kedua karena adanya inflamasi. Oke. Lanjut lagi kita pindah teman-teman. Beberapa keadaan yang dapat menyebabkan effusion pleura atau efusi pleura. 1. Peninggian permeabilitas kapiler karena inflamasi seperti pada pneumonia atau pleuritis. 2. Penurunan tekanan koloid osmotik karena hipoproteinemia. Jadi proteinnya yang rendah, terutama hipoalbuminemia. Yang ketiga, peninggian tekanan hidrostatik karena meningkatnya tekanan pena. Nah, ini fisiologis masih. Nah, contoh keadaan misalnya pada payah jantung kongestif di mana kadar protein sangat bervariasi tergantung pada hambatan aliran limfe karena hipertensi vena. Venanya mengalami tekanan yang tinggi. Yang kedua, hambatan aliran limfe karena tumor. Jadi aliran limfe itu terhambat yang menyalurkan cairan nih. Kemudian inflamasi karena radang, fibrosis, penebalan. Lalu yang ketiga, peningkatan tekanan negatif intrapleura seperti atelektasis. Nah, jadi peningkatan tekanan negatif akibatnya cairan akan tertahan. Yang keempat, perpindahan cairan dari rongga peritoneum ke rongga pleura. Nah, ini perpindahan cairan. Dan yang kelima, penyebabnya adalah obat-obatan. Hidralasin, prokainamid, isoniazid, penitoin, bromokriptin, dan prokarbazim. Nah, ini obat-obatan yang mampu menyebabkan efusi pleura. Nah, itu teman-teman. Kita lanjut lagi. Masuk ke materi selanjutnya, indikasi pengambilan cairan pleura. Ini indikasinya. 1. Untuk mengetahui etiologi efusi transudat atau eksudat. Pilih salah satu nanti. Yang kedua, untuk mengurangi gejala klinik dyspnea, perut rasa sesak atau sakit mendadak. Jadi gejala klinisnya tuh susah bernapas lah, dyspnea. Yang ketiga, untuk menghindari terjadinya kumpulan darah atau nanah. Jadi kalau terjadi di wilayah pleura ini banyak darah masuk, sehingga kalau banyak darah
maka akan terjadi nanti tumpukan, bahkan bisa terjadi bekuan atau nanah. Nanah lebih berbahaya lagi. Misalnya hemitoraks atau emphysema, atau nanti bisa juga yang kasus lain, misalnya pneumotorak misalnya. Yang keempat, untuk mengurangi cairan dalam rongga pleura karena akan diganti dengan obat yang akan dimasukkan ke dalam rongga tersebut. Jadi diambil cairan anunya, dimasukkan obat ke dalamnya. Nah, seperti itu teman-teman. Indikasi pengambilan cairan pleura ada 4. Lanjut lagi kita teman-teman ATL Indonesia, perbedaan transudat dan eksudat. Kita bisa melihat di tabel berikut ini. Nah, pertama, kita lihat dari cairan. Transudat itu warnanya jernih, eksudat grow. Kalau warna, transudat kuning muda, eksudat kuning hijau. BJ, transudat kurang dari 1018, eksudat lebih dari 1018. Bau, transudat tidak berbau, eksudat bau. Bekuan, transudat tidak ada bekuan, eksudat ada bekuan atau positif. pH, transudat lebih dari 7,31, eksudat 7,31 atau kurang. pH sesuai dengan pH fisiologi darah. Protein, transudat kurang dari 3 gram per dl, eksudat lebih dari 3 gram per dl. Jadi protein merembes ke dalam nanti, maka akan terjadi peningkatan itu pada eksudat. Glukosa sama dengan plasma darah pada transudat, sementara eksudat kurang dari atau di bawah dari plasma darah. Kadar LDH transudat kurang dari 200 IU atau U per L, eksudat lebih dari 200 IU atau satuannya U per L. Rivalta transudat negatif, eksudat positif kekeruhan. Sel PMN, hitung selnya, transudat sedikit, eksudat banyak. Polimorfonuklir. Pewarnaan gram, transudat negatif, tidak ada bakteri. Kalau eksudat positif, biru sampai ungu. Maksudnya biru sampai ungu ini apa ini? Pewarnaan gram loh. Pewarnaan gram ini ada 2, warna merah dengan warna ungu. Kenapa di sini biru mengetiknya ini? BTA, transudat tidak ditemukan, eksudat ditemukan berwarna merah. Nah, batang merah langsing. Ini berarti Mycobacterium tuberculosis nanti. Kultur bakteri, transudat tidak ada atau negatif, eksudat positif, berarti akan ditemukan positif bakteri. Nah, ini perbedaan keduanya antara transudat dan eksudat. Oke, kita pindah lagi masuk ke tujuan dari tes cairan pleura. 1. Sebagai petunjuk penting mengenai penyebab penimbunan cairan. Yang kedua, menunjang diagnosis. Ketiga, memantau perjalanan penyakit. Keempat, efektivitas pengobatan. Kelima, komplikasi penyakit. Dan keenam, mengetahui interpretasi hasil-hasil tes yang dilakukan. Nah, itulah kira-kira tujuan dari tes cairan pleura ya, yang lumayan cukup banyak, yaitu 6 buah indikasi atau tujuannya. Kita pindah lagi ke bab 3, metode pemeriksaan. Yang pertama makroskopis, kita bisa melihat di sini 1 volume. Secara praanalitik, itu persiapan pasien tidak ada persiapan khusus. Persiapan sampel tidak ada persiapan khusus, namun perlu diidentifikasi sampelnya. Nomor rekam medik, nama, umur, jenis kelamin, dan alamat supaya tidak tertukar dengan pasien lain. Kemudian ada lagi tambahannya yaitu BIN atau bintinya. Prinsip tes, makin banyak volume cairan, makin besar kerusakan pada rongga pleura. Alatnya gelas ukur. Nah, analitiknya cara kerjanya melihat jumlah cairan pleura. Jadi dimasukkan ke dalam gelas ukur volumenya. Nilai rujukannya 1 sampai dengan 10 ml. Apabila lebih, berarti volumenya banyak. Kemudian pasca analitik, interpretasinya, hasilnya adalah makin banyak jumlah cairan pleura berarti makin besar kerusakannya. Berarti arahnya ke eksudat nanti. Oke, kita pindah teman-teman ATL Indonesia ke warna dan kekeruhan. Tadi sudah jumlah.
Nah, tahapan praanalitiknya, persiapan pasien tidak ada persiapan khusus. Persiapan sampel tidak ada persiapan khusus. Jadi SDA sama dengan atas. Prinsip tes, setiap kelainan memberi warna dan kejernihan yang berbeda. Jadi ini setiap kelainan nih. Alat tabung yang jernih, jadi tabung yang baru, tabung yang transparan sehingga mudah mengamati. Analitiknya, cara kerja melihat warna dan kejernihan. Kita lihati warnanya. Pakai visual dengan mata. Kemudian kejernihannya. Nilai rujukan tidak berwarna dan jernih. Idealnya seperti itu. Nah, pasca analitik kita interpretasikan hasilnya. Pertama, warna transudat biasanya kekuning-kuningan dan jernih seperti pada gagal jantung kongestif. Ini kejadian transudat. Warna eksudat dapat berbeda-beda seperti warna kuning itu mengandung bilirubin. Nah, kuningnya kuning tua, mungkin seperti kayak biasa kok icterik atau warnanya kuning tua. Warna merah atau coklat. Nah, ini berarti mengandung darah yang bisa disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah yang lalu mengalir ke rongga pleura atau gangguan pembuluh darah. Jadi kalau merah itu masih agak-agak baru, kalau coklat itu sudah lama. Warna putih sampai kuning dan keruh. Mengandung nanah atau pus yang bisa terjadi jika pneumonia atau abses paru yang menyebar ke rongga pleura. Jadi kalau memang bila warnanya putih, kita sudah arahnya ke apa? Arahnya ke infeksi yang disebabkan oleh bakteri bersama leukosit membentuk suatu pus atau nanah. Kemudian putih seperti susu keruh. Kalau putih susu keruh ini seperti kita membuat susu di dalam air putih keruh. Itu adalah silus akibat terjadinya cedera saluran getah bening utama di dada. Ductus thoraci atau penyumbatan saluran karena adanya tumor. Jadi mirip-mirip kayak di urin juga, silus. Nah, yang terakhir warna kehijauan disebabkan oleh Viogenes. Ini salah penulisan nih. Viogenes. Disebabkan oleh bakteri Viogen. Bakteri yang menghasilkan pigmen berwarna hijau. Pindah kita langsung lanjut ke nomor 3. Berat jenis BJ atau SG Specific Gravity. Nah, praanalitik persiapan pasien tidak ada perlakuan khusus. Persiapan sampel juga tidak ada. Persiapan tes menentukan berat jenis cairan pleura. Alatnya urinometer bila cairan banyak. Bila cairannya banyak 10 ml atau 11 bahkan 20 ya aman saja pakai urinometer. Tapi bila sedikit kurang dari 1 atau 1 ml ya terpaksa kita harus menggunakan refraktometer bila cairan sedikit. Nah, lanjut lagi kita. Nah, setelah praanalitik kita masuk analitiknya. Analitik cara kerja melihat BJ sampel dalam urinometer. Jadi kita menghitung sesuai dengan rumus perhitungan urin. Nanti dikoreksi dengan suhu tera dengan suhu urin, suhu dari pleura. Lalu setiap kenaikan 3 derajat Celcius dikali dengan 0,001. Kemudian ditambah dengan skala yang terbaca pada urinometer. Nah, lalu keluarlah BJ sebenarnya. Nilai rujukan kurang dari 1018 berarti transudat. Apabila lebih dari 1018 berarti eksudat. Eksudat itu cenderung BJ-nya tinggi karena ada di dalamnya itu protein, sel-sel yang menyebabkan berat jenis naik. Sementara kalau dalam transudat itu lebih banyak murni arahnya cuma cairan saja. Sehingga BJ-nya mendekati BJ aqueous. Kalau ini mendekati BJ yang tinggi. Kita pindah ke pasca analitik. Interpretasinya. BJ kurang dari 1018. Ini keliru ini. 10108. Transudat atau pada payah jantung atau ascites. Nefrosis. Sementara BJ lebih dari 1018, ini keliru, eksudat. Misalnya pada keganasan, TBC dan infeksi paru. Atau reaksi obat
atau karena keracunan asbestosis sarkoidosis. Nah, ini seperti itu kira-kira. Lanjut lagi kita. Nah, bekuan. Nah, yang kita analisa sekarang bekuannya. Perlahan-lahan kita dari makrosnya itu bekuannya sekarang. Peranalitik seperti biasa, persiapan pasien tidak ada perlakuan khusus. Sementara persiapan sampel juga tidak ada perlakuan khusus. Nah, prinsip tesnya. Kita tahu prinsip tesnya mudah saja. Fibrinogen yang ada di dalam sampel dapat menyebabkan sampel membeku. Jadi fibrinogen menjadi benang fibrin. Sehingga terjadilah bekuan, aktivasi bekuan, dan terlihat berupa jendalan nanti, gumpalan. Alat yaitu tabung yang jernih. Nah, sementara untuk di analitiknya, cara kerjanya, sampel dibiarkan dalam suhu kamar selama 1 jam. Jadi dibiarkan, nanti dia akan melakukan proses penyusunan bekuan. Kemudian dilihat ada bekuan atau tidak. Nilai rujukan tidak ada bekuan. Sementara pasca analitik ini yaitu interpretasinya, ada bekuan positif berarti ada peradangan. Makin besar bekuan, makin berat proses peradangannya. Tapi bila negatif berarti tidak ada bekuan. Yang artinya dalam kondisi normal atau fisiologis. Lanjut lagi teman-teman, kita pindah ke tes kimia yang B-nya ini. Kita mulai dengan protein total secara kuantitatif. Artinya mengukur kadarnya langsung. Peranalitik, persiapan pasien tidak ada persiapan khusus. Persiapan sampel juga tidak ada. Nah, prinsip pengukurannya metode Biuret. Jadi kita metode Biuret. Protein ditambah dengan reagen kompleks Biuret Cu2+. Ya kan? CuSO4 itu membentuk ikatan kompleks Cu protein yang berwarna ungu. Nah, sama seperti kita mengerjakan di total protein di kimia darah. Nah, lalu warna yang terjadi itu diukur dengan fotometer dan setara dengan kadar protein di dalam pleura ini. Alatnya tabung yang jernih. Nah, lanjut lagi kita. Bahwa alatnya pastikan yang baru, dan apabila menggunakan alat otomatis itu tidak perlu pusing-pusing mikirkan pengukurannya, karena alat otomatis tinggal kita memipet serum, masukkan ke cupnya di dalam rak yang berderet mengeliling di rak sampel di cup-cupnya, udah selesai. Nah, ini alat analitiknya. Cara kerja, masukkan 100 mikroliter cairan pleura. Nah, ini saya coba masukkan, memang biasanya serentak dengan pemeriksaan lain. Jadi harus idealnya boleh sih 50 boleh, 100 juga boleh. Cuma kalau 100 langsung dengan parameter lain, jadi multi parameter. Ke dalam tabung mikrocup, lalu letakkan dalam rak sampel sesuai dengan nomor pemeriksaan. Tempatkan reagen pada rak tabung sesuai dengan program tes protein. Jadi klik nanti, masukkan nomor identitas penderita dan program tes. Jadi nomor ID-nya atau nomor rekam mediknya. Setelah itu pengukuran, kita start. Pengukuran akan dilakukan secara otomatis oleh alat kimia analyzer. Hasil akan keluar pada alat dengan melakukan print out. Nah, untuk nilai rujukan, kadar protein kurang dari 3 gram per DL. 3 gram per DL. Ada yang mengatakan 2,4. Ini 3 gram kebetulan di sini. Pasca analitiknya, interpretasi hasil, kadar protein kurang dari 3 gram per DL berarti transsudat. Aman.
Apabila kadar protein lebih dari 3 gram per dl itu berarti eksudat. Ini berarti ke arah infeksi atau inflamasi. Lanjut kita pindah ke Rivalta. Uji Rivalta. Nah, uji Rivalta ini cukup tua dan kuno. Jadi masih tetap dipakai tes Rivalta. Peranalitiknya persiapan pasien dengan persiapan sampel itu tidak ada persiapan khusus. Jadi sama dengan di atas yang sebelum-sebelumnya. Prinsip tes adanya seromusin. Nah, seromusin ini bukan musim, akan memberikan gambaran awan putih, kabut dia. Alatnya itu gelas ukur Aquades asam asetat glasial. Asam asetat glasial ini adalah asam asetat yang kemurniannya 100%. Glasial itu salah satu kemurnian dibuktikan dengan glasial, berarti ada kayak kristal-kristal sedikit di dasar tabungnya. Biasanya yang proanalis atau chemical fur itu sudah bagus kemurniannya, glasial sudah. Jadi asam asetat glasial ini kemurnian tinggi, jadi hati-hati dengan bau hawanya yang memang sangat menyengat. Asam asetat glasial, gunakan masker pada saat mengambil ini. Masuk lagi, kita pindah ke analitiknya. Cara kerjanya, campurkan 2 tetes asam asetat ke dalam 100 ml Aquades dalam gelas ukur. Jadi siapkan 100 ml Aquades, tambah 2 tetes asam asetat. Teteskan 1 tetes cairan pleura yang akan diperiksa ke dalam cairan tersebut. Lalu perhatikan tetesan itu bercampur dan bereaksi, maka terbentuk kabut putih nanti. Putih-putih seperti awan, berarti positif. Nah, pasca analitik. Interpretasi kita menilainya, bila tidak ada kekeruhan, hasil tes negatif. Berarti apa ya? Transudat. Namun, bila terdapat kekeruhan, hasil tes positif, berarti dia adalah kasusnya ke arah eksudat. Jadi protein ini sangat menentukan transudat atau eksudat. Oke, kita pindah lagi ke tes glukosa. Nah, ini glukosa juga mempengaruhi hasil diferensiasi antara transudat dan eksudat. Pertama kita lihat peranalitiknya. Sama seperti yang sebelumnya, persiapan pasien dengan persiapan sampel itu tidak ada persiapan khusus. Kemudian metodenya heksokinase kebetulan ini. Boleh juga diganti dengan GeoDeVav. Tapi yang paling ideal dan yang paling spesifik adalah heksokinase ketimbang GeoDeVav. Nah, prinsipnya larutan kerja itu buffer, ATP, VADP, HKG6, PDH. Ditambahkan ke dalam sampel dan akan terjadi reaksi. Jadi regen kerjanya itu direaksikan dengan sampel, maka glukosa plus ATP dengan HK heksokinase terjadi glukosa 6P tambah ADP. Heksokinase mengkatalisis fosforilase menjadi glukosa 6-fosfat oleh ATP. Nah, G6P ditambah NADPH, maka terjadi proses perubahan kesetimbangan, yaitu glukonat 6P ditambah NADPH plus H. Nah, kecepatan penguraian atau perubahan NADPH menjadi NADP menjadi NADPH itu setara dengan kadar dari glukosa. Pembacaan dilakukan dengan menggunakan potometer secara kinetik nanti, pengukurannya kinetik. Alat mikropipet 100 mikroliter, tabung mikrokap, rak tabung, regen glukosa. Nah, ini. Nah, untuk analitik, cara kerjanya seperti sama tadi juga, masukkan 100 mikroliter sampel ke dalam tabung mikrokap, lalu diletakkan sampel sesuai dengan nomor pemeriksaan. Tempatkan regen pada rak sesuai program tes glukosa. Masukkan nomor identitas pasien dengan program tes. Misalnya ID-nya atau berupa nomor rekam medik. Pengukuran dilakukan secara otomatis menggunakan alat autoanalyzer, karena ini menggunakan autoanalyzer sama dengan total protein tadi. Hasil tes akan keluar melalui printout, jadi di printout langsung keluar. Nah, untuk nilai rujukan sama dengan glukosa dalam darah. Nilai rujukannya untuk glukosa dalam darah itu kurang lebih 70 sampai dengan 100
mg per dl. Tapi ada juga yang menulisnya 75 sampai dengan 110 mg per dl. Nah, interpretasi pasca analitiknya, kadar glukosa transsudat sama dengan kadar glukosa darah. Jadi harus diperhatikan, jadi sama. Nah, sementara si eksudat, kadar glukosa eksudat itu lebih rendah daripada kadar glukosa di dalam plasma. Jadi dia lebih rendah cairan eksudat dari pleura. Hal ini menjadi hal yang paling penting dalam menentukan diferensiasi kemana arahnya kita menentukan cairan yang kita terima sebagai spesimen. Apakah dia transsudat atau eksudat. Jadi teman-teman, salah satunya menjadi patokan glukosa juga bersama-sama dengan protein. Nah, lanjut lagi kita pindah ke enzim yang selanjutnya adalah LDH, tes LDH, laktat dehidrogenase. Nah, LDH itu sama saja juga mirip-mirip. Peranalitiknya, persiapan sampel, persiapan pasien itu tidak ada persiapan khusus. Metodenya UV test. Ini sama juga dengan yang kinetik, berarti dia kinetik, sama dengan glukosa heksokinase tadi. Prinsip tes, virupat tambah NADH ditambah H+, maka dengan bantuan LDH itu L-laktat NAD+. NADH akan mengoksidasi secara langsung dengan bantuan aktivitas LDH. Jadi perubahan NADH menjadi NAD+ ini setara dengan aktivitas LDH. Pembacaan dilakukan dengan menggunakan fotometri secara kinetik. Jadi menggunakan K20 atau K60 nanti tinggal pilih. Sesuai mirip dengan kimia klinik. Alatnya mikropipet, 100 mikroliter, tabung mikrokap, rak tabung, regen LDH. Nah, untuk analitik hampir sama saja. Cara kerjanya, masukkan 100 mikroliter sampel ke dalam tabung mikrokap, lalu letakkan dalam rak sampel sesuai dengan nomor pemeriksaan. Nah, kemudian tempatkan regen pada rak sesuai dengan program tes LDH. Masukkan nomor identitas penderita dan program tes. Jadi jangan lupa teman-teman, masukkan dia ke dalam program tes. Nah, lalu pengukuran dilakukan secara otomatis. Hasilnya langsung keluar berupa printout. Nah, pasca nilai rujukannya 100 sampai dengan 190 U per L. Jadi mirip-mirip dengan yang ada di dalam darah. Nah, untuk pasca analitik, interpretasi transsudat itu kurang dari 200 U per L. Sementara eksudat lebih dari 200 U per L. Berarti masuknya LDH itu ke dalam cairan yang banyak dan tinggi itu adalah kasusnya kasus eksudat. Kalau transsudat LDH-nya sedikit. Kita pindah ke tes mikroskopik. Nah, ini cukup panjang kita, jumlah eritrosit. Peranalitik sama saja juga, persiapan pasien, persiapan sampel sama. Untuk persiapan sampel diencerkan dengan larutan Hayem 1:200 atau 200 kali dalam pipetoma. Prinsip tesnya, sampel diencerkan dan dimasukkan ke dalam kamar hitung dengan perhitungan faktor pengenceran. Alat dan bahan, larutan Hayem, kamar hitung, infrared Neubauer, pipet eritrosit, mikroskop, objek gelas, dan copper sled. Nah. Oke, kemudian analitik. Nah, cara kerjanya seperti biasa kita menghitung sel darah, isap sampel ke dalam pipet eritrosit sampai tanda 0,5 tepat. Kemudian isap larutan Hayem sampai tanda 101 tepat. Di sini harus tepat ya. Kemudian kocok isi pipet sampai beberapa kali agar tercampur cairan dengan larutan pengencer. Buang 4 sampai 5 tetes isi pipet. Kemudian tempelkan di kamar hitung di kaca penutupnya, lalu biarkan perlahan-lahan dengan daya kapilaritasnya. Lalu diperiksa di mikroskop pada 5 kotak eritrosit. Kotak eritrosit yang kotak kecil.
Jadi 5 kotak eritrosit dikali dengan 16. Jadi 80 kotak. Dengan lensa objektif 10 kali, boleh pakai 40 kali, lebih bagus. Hasil dikalikan dengan 10.000. Nilai rujukannya kurang dari 100.000 per milimeter kubik. Untuk pasca analitik, nah ini teman-teman, pasca analitiknya, interpretasi, sejumlah kecil eritrosit dapat ditemukan dalam semua jenis cairan pleura, transudat atau eksudat. Tapi cairan pleura yang bercampur darah dengan hitung eritrosit lebih dari 100.000 per milimeter kubik mempunyai nilai prediksi untuk penyakit keganasan atau infak varu atau pada trauma. Infak varu bisa, trauma ini maksudnya mungkin karena luka tusuk misalnya, ini trauma fisik. Oke, lanjut lagi, kita pindah ke selanjutnya, jumlah leukosit. Nah, jumlah leukosit, peranalitiknya hampir sama saja jumlah leukosit dengan eritrosit tadi, cuma dia mengencerkannya dengan larutan truk. Akan apabila terjadi gumpalan ganti dengan NaCl, karena cairan pleura yang terlalu banyak terlalu banyak seromusin atau protein, terutama seromusin ini, maka dia akan menggumpal. Ganti dengan NaCl apabila arahnya sudah ke arah eksudat. Bila ragu-ragu transudat atau eksudat, ya sudah pakai NaCl saja. Prinsipnya, sampel diencerkan dan dimasukkan ke dalam kamar hitung dengan menggunakan faktor pengenceran. Nah, larutannya larutan truk atau larutan NaCl, kamar hitung, infrared penyebawar, pipet leukosit, dan pengisap Microsoft cover slide. Nah, untuk analitiknya kita bisa menyiapkan cara kerja, isap sampel sampai tanda 0,5 tepat dengan larutan dengan pipet leukosit. Lalu isap larutan truk sampai tanda 11. Kocok perlahan-lahan beberapa kali, buang 4-5 tetes. Siapkan kamar hitung dan cover slide di atasnya. Kemudian teteskan perlahan-lahan biar terisi. Lalu setelah mengendap selnya, hitung jumlah leukosit dalam 4 kotak sedang, kotak leukosit. Nah, setelah itu dikali dengan 50. Nah, jadi 4 bidang sedang, 1, 2, 3, 4. Kalau dihitung-hitung 2 kali 2 itu. Pasca analitik, interpretasi. Nah, kita bisa melihat di sini teman-teman, ATL Indonesia interpretasi lebih dari 80% transudat dan kurang dari 20% eksudat menunjukkan jumlah leukosit kurang dari 1000 meter kubik. Apabila jumlah leukosit lebih dari 10.000 meter persegi, dijumpai pada pneumonia, infak varu, pankreatitis, sindrom pasca infak miokard, dan SLE. Lupus erythematosus. Nah, ini kalau tinggi ke arahnya penyakit. Kemudian kita pindah ke DIFCON, morfologi dan hitung jenis. Nah, untuk peranalitik kita siapkan pertama, pasien tidak perlu dilakukan persiapan khusus. Untuk persiapan sampel juga tidak ada. Tapi ya intinya persiapannya kita harus membuat hapusan di kaca objek. Prinsipnya cairan pleura dihapuskan di atas objek gelas, kemudian diwarnai ya. Nah, diwarnai. Lalu alat dan bahan, sentrifuge, objek gelas, metil alkohol, gimsa, wrike, MGG, stopwatch, mikroskop, dan oli imersi. Nah, jadi ini persiapan-persiapannya dan kita harus membuat sediaan dulu. Nah, pastinya teman-teman jangan lupa juga sediaannya ini bisa dibuat tebal atau tipis sesuai dengan tingkat kekeruhan dari curiganya transudat atau eksudat nanti. Apabila tebal atau keruh langsung saja dibuat. Tapi kalau dia jernih ke arah transudat, berarti kita mungkin perlu nanti sesuatu hal yang khusus, yaitu disentrifugasi. Cara kerjanya, buat hapusan dengan pewarnaan MGG, mygrunwal gimsa. MGG ini pewarnaan puas tanding, mygrunwal dikombinasi dengan gimsa. Jadi mungkin bisa juga diganti, kalau tidak ada mygrunwal diganti dengan wrike dengan gimsa.
Kemudian hapusan tadi sudah dibuat lalu dikeringkan. Fiksasi hapusan tersebut dengan metil alkohol selama 5 menit. Lalu dibilas dengan larutan air mengalir. Tetesi sediaan dengan mygronwal 1-2 menit. Nah, jadi di sini seperti ini. Apabila menggunakan mygronwal pekat, ini mygronwal ini mirip dengan Wreck nih. Sebenarnya tidak perlu fiksasi metanol. Karena kadar konsentrasi mygronwal atau Wreck itu tinggi konsentrasi metanolnya sehingga tidak perlu fiksasi terpisah. Lalu tambahkan larutan baper pH 6,4, diamkan selama 3 menit. Nah, 3 menit. Warnai dengan larutan gimsa yang sudah diencerkan dengan buffer pH 6,4, biarkan 5-10 menit lalu cuci dengan air mengalir dan keringkan. Nah, di sini untuk praktisnya saya sarankan buffernya tidak usah lagi ditambahkan. Cukup buffer dari mygronwal tadi diganti dengan larutan gimsa dicampur dengan buffer. Jadi praktis. Nah, ini di prosedur yang saya lihat ini bertele-tele ini. Pertama, metil alkohol atau metanol tidak perlu. 1. Yang kedua, buffer mygronwal tidak usah dipakai. Tapi cukup buffer tadi dibuat dengan cara buffer ditambah dengan gimsa. Lalu dimasukkan ke dalam mygronwal. Nah, pengganti buffernya diganti dengan buffer plus gimsa, intinya seperti itu. Baca hapusan di bawah mikroskop dengan pembasaran 100 kali menggunakan oli imersi. Untuk nilai rujukan, jumlah neutropil kurang dari 25%. Ini nilai rujukan yang normalnya. Nah, kemudian kita pindah lagi ke pasca analitik interpretasinya. Bagaimana interpretasinya? Jumlah neutropil kurang 25% itu adalah kondisi normal. Nah, untuk predominasi leukosit PMN, polimorfonuklear, neutropil segmen yang berada di jaringan, biasanya diumumkan dengan pneumonia pankreatitis. Pneumonia ya juga pankreatitis, radang pankreas, infak paru, kematian jaringan pada paru, tumor dan penyakit vaskular kolagen. Nah, ini saluran sirkulasi darah kolagen. Kemudian lagi limfosit yang meningkat dapat ditemukan pada tuberkulosis, keganasan, infeksi kronik. Jadi limfosit si mononukleer itu meningkat pada tuberkulosis. Nah, mononukleer yang lain itu adalah monosit. Nah, itu biasanya fisiologis kalau monosit. Eosinofil dapat ditemukan meningkat pada penyakit alergi seperti asma dan penyakit parasit. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita bisa melihat di sini limfosit itu ke tuberkulosis bila tinggi, keganasan dan infeksi kronis. Nah, sementara neutropil meningkat itu pada pneumonia, pankreatitis, infak paru, tumor dan penyakit vaskular kolagen. Tapi nanti bila ketemu yang lain, monosit, mungkin itu pada kasus yang normal. Nah, tapi biasanya si monosit ini sebenarnya dia sel yang mana dia apabila ke jaringan monosit ini berubah menjadi makrofag. Artinya dia ini pada mungkin infeksi yang kronis bukan infeksi akut. Bila jumlahnya banyak. Tapi bila jumlahnya sedikit mungkin fisiologis. Sementara eosinofil tadi pada penyakit alergi karena eosinofil respon terhadap alergi seperti asma dan penyakit parasit. Kita pindah lagi sebagai penutup dari materi ini, kita pindah ke kesimpulan. 4. Tes cairan pleura adalah tes terhadap spesimen cairan yang terdapat dalam rongga pleura. Nah, tujuannya dari tes cairan pleura adalah sebagai petunjuk penting mengenai penyebab penimbunan cairan, menunjang diagnosa, memantau perjalanan penyakit, efektivitas pengobatan, dan komplikasi penyakit. Nah, tes ini meliputi tes makroskopik, kimia, mikroskopik, kadang dilakukan tes mikrobiologi dan imunologi. Itu penanda tumor. Nah, itu. Oke, itu saja teman-teman materi kita
Jangan lupa subscribe. Nantikan video selanjutnya teman-teman. Nah, semoga bermanfaat dan barokah bagi kita semuanya materi ini. Terima kasih atas waktunya menonton di video ini. Sampai jumpa dan tonton juga video-video yang lainnya di playlist saya. Saya Ahmad Lab dari Banjarmasin pamit. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Bye.